Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 23 Juni jam 7:11 sore hari Senin di New York. Kita bertemu kembali dalam program kita yaitu tentang ngobrol santai ya. Di mana di dalam program ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook ataupun di YouTube. Oke, hari ini kita akan bahas 3 pertanyaan, semoga bisa memberikan insight. Bagi teman-teman yang belum gabung, silakan gabung di Praktikal Ho'oponopono ataupun di YouTube agar bisa mengetahui ceritanya secara utuh. Tiap hari saya membuat tulisan di Praktikal Ho'oponopono, seminggu sekali saya buat video di kuliah spiritual, dan juga mungkin 1 minggu 1 kali atau 2 kali, saya akan buat video juga seperti ini untuk menjawab secara langsung dalam ngobrol santai, Q&A, agar kita bisa sama-sama, eee, sama-sama belajar ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya juga mengingatkan ke teman-teman bahwa semua kelas yang saya punya, saya masukkan di deskripsi di bawah, ya. Jadi misalkan teman-teman mau ikut YouTube, eee, membership, Anda tinggal ketik aja, Anda masuk ke sini, ya tinggal diklik di sini, di-copy, lalu kemudian bawa ke internet, manapun browser yang Anda pakai, tinggal diklik join, maka Anda akan dibawa menuju ke dalam page ini. Nah, di sini Anda bisa langsung masuk, ini karena punya saya ya. Nah, jadi Anda bisa langsung masuk, untuk membership. Ini karena YouTube-nya YouTube saya, jadi tampilannya mungkin agak berbeda, oke? Mau ikut membership, kelas premium, kelas medium, kelas basic, silakan, semua penawaran ada di sini, ya. Teman-teman mau ikut kelas Vessel misalkan di sini, ada tinggal tinggal di sini, tinggal copy, ya, lalu kemudian kita paste, kita paste kan di sini, dan Anda lihat ya, tadi tuh, langsung keluar kelas Vessel, ini adalah kelas Vessel terbaru, ya misalkan teman-teman ingin belajar, ada kala tertentu saya akan memberikan diskon. Misalkan teman-teman bilang, "Pak, saya ingin ingin belajar lebih dalam tentang vessel, tapi misalkan, Pak, ini $100 terlalu mahal," misalkan, boleh silakan kontak saya lewat email, saya nanti kasih diskon spesial, diskon khusus tentang kelas vessel ini ya. Kelas-kelas yang lain menyusul, ditunggu aja ya, tapi, kemungkinan, nanti akan saya post di onlinecoursehost.com ya. Jangan khawatir karena setiap kali saya punya kelas baru, langsung saya masukkan ke dalam kolom deskripsi ya. Nah, ini juga ada kelas baru saya juga sama, ini kerjasama dengan Serenova. Ya, ini The Law of Decoding, saya nggak pernah bahas ini di manapun, ya, jadi Anda tinggal klik, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, Anda yang mau ikut harganya juga sangat terjangkau, ini ilmu adalah modal utama dalam kita melakukan manifestasi. Saya belum pernah membahas Law of Becoming di manapun, dan ini Anda lihat di sini, ya linknya sekali lagi sudah saya kirim di deskripsi. Jadi Anda tinggal lihat segala macam produk yang saya punya, kelas yang saya punya, termasuk juga kelas yang baru nanti akan segera saya buat, pengumuman, kelas pun juga akan saya buat di kolom deskripsi ya. Anda lihat di sini. Ya ini harganya cukup terjangkau, 369.000, Anda bisa beli pakai rupiah karena ini pakai di mjr.id. Ya, Anda bisa lihat materinya cukup detail dan cukup lengkap. Lagi-lagi linknya saya taruh di kolom deskripsi. Kelas Reconnect. Nah, kelas Reconnect kalau misalkan teman-teman masih mau ikut boleh. Di sini nggak ada ya di sini ya. Kelas Reconnect ini sudah masuk minggu yang ketiga. Ya, kelas Reconnect itu kelasnya setiap hari Rabu. Ya, total semuanya nanti ada 4 minggu sudah masuk. Nanti minggu ini ada minggu yang ketiga. Sangat-sangat seru diskusinya. Kalau teman-teman mau ikut, boleh silakan ikut, kirim saya email, ada kesempatan 2 kali lagi. Ya tentu saja kalau Anda baru ikut sekarang pasti ketinggalan, jangan khawatir karena ada video rekaman, ada, bahan diskusinya pada Zoom-nya, semuanya sudah tersedia. Ya, lagi-lagi email saya ada di sini, ya ini adalah materi spiritual, email saya ada di sini. Ini semua ada di kolom deskripsi. Oke, thank you. Sekarang kita akan masuk, ini saya tutup dulu, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Oke, dari Muhammad Rizky Uli Abshor.
Nah, ini berkaitan dengan tulisan saya tanggal 19 Juni tentang kedamaian hati, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, "Salam Pak Irwan, izin bertanya, boleh dong dijelaskan tentang fifth phrase di Ho'oponopono yaitu I forgive myself. Apabila berkenan mungkin dijawab di komen saya atau di post selanjutnya atau di YouTube. Semoga berkenan." Thank you, bagus pertanyaannya. Kita jarang sekali bahas tentang Ho'oponopono, ya. Di sini kita akan refresh membahas kembali tentang Ho'oponopono. Nah, saya tidak pernah tahu ada kalimat I forgive myself, ya. Belum pernah ada karena Ho'oponopono yang saya tahu itu cuma ada 4. Ya, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Saya tanyakan ini ke ChatGPT, ya seperti biasa, kita tanya ke ChatGPT, ternyata memang betul Ho'oponopono itu secara tradisional ada 4. Ya, dengan mengatakan I forgive myself mungkin itu pengembangan. Ya, tetapi sekali lagi, Ho'oponopono yang original, yang dari sononya, ya, yang diajarkan oleh Dr. Hewlett, itu cuman ada 4. Ya, konsepnya harus urut ya. Ya, kalau menurut saya harus urut karena dimulai dari I'm sorry di sini ya. Please forgive me, thank you, I love you. Ya, I forgive myself itu menurut saya masuk di sini. Ya, forgiveness di sini. Ya, forgiveness. Saya memaafkan diri. Jadi mengaku salah dulu. Mengakui kesalahan. Karena kalau saya tidak pernah mengakui kesalahan, maka saya tidak akan mungkin pernah mendapatkan cahaya atau light atau semesta. Saya tidak bisa mengundang semesta datang berperan dalam hidup saya. Nggak bisa. Maka step nomor 1 yang tidak bisa dilewatkan yaitu adalah forgiveness. Minta ampun. Mengakui bahwa saya bersalah. Mengakui bahwa ini semua terjadi karena diri saya. Karena sayalah yang menanamkan atau saya sendirilah yang memasukkan data itu. Ini seiring juga dengan konsep 100% responsible. Masih ingat ya? Bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini karena memang sayalah yang attract. Apa yang membuat saya jadi attract adalah data yang ada di dalam diri saya. Ya, jadi ini ngeling. Mengakui dulu, berhenti mencari kambing hitam. Kalau selama ini saya lari dari masalah, selama ini saya cari kambing hitam, selama ini saya menuduhkan masalah ini pada si A, pada si B, pada si C. Sekarang saya di depan semesta mengakui, meminta ampun dengan hati yang lapang dada, dengan hati yang terbuka, dengan penuh kerelaan, kepasrahan, surrender. I'm sorry, please forgive me. Dengan saya mengakui ini, otomatis saya juga I forgive myself. Otomatis. Ya, I forgive myself. Otomatis ya. Otomatis. Satu paket. Barulah setelah itu, thank you and I love you. Rasa syukur itu akan muncul. Rasa syukur muncul kenapa? Karena ketika saya mengakui, maka sekarang saya menciptakan sebuah empty space. Yang tadi ruangannya penuh banget, sekarang saya menyediakan satu ruang kecil sehingga cahaya bisa masuk. Sehingga semesta bisa masuk. Ya, itu menurut saya. Kapan-kapan kita akan bahas ini dengan lebih dalam, mungkin pada saat nanti kita live meeting hari Jumat ya. Hari Jumat ini kita akan live meeting, mungkin kita bisa tanyakan ini. Silakan dibawa dalam pertanyaan di kelas live. Nanti kita akan bahas secara mendalam tentang Ho'oponopono. Betapa powerfulnya Ho'oponopono ini, terutama dalam hidup kita, agar bisa mengubah apapun yang kita ingin berubah. Apakah Ho'oponopono bisa dipakai untuk manifestasi? Bisa. Inilah yang memuluskan jalan manifestasi. Ya, jadi untuk bisa mencapai rute yang sedikit mulus, path of least resistance, ya gini kan, maka yang kita perlukan adalah pembersihan dengan menggunakan kalimat Ho'oponopono. Oke, saya rasa itu ya. Jadi kalau ditanya apakah kalimat I forgiveness itu perlu? Menurut saya tidak perlu karena I forgiveness itu sudah termasuk bagian yang otomatis yang ada di nomor 2. Ya, jadi dua hal ini yang paling penting. Nomor 1 adalah pengakuan, ya, mengakui, acknowledge, ya, acknowledge benar ya, mengakui. Nomor 2 barulah kita gratitude.
Dengan kita mengakui berarti kita sebenarnya lower kita punya ego. Betul? Karena kalau ego kita makin tinggi, makin sulit mengatakan ini semua. Apalagi mengatakan I'm sorry, please forgive me. Nanti kita akan bahas hari Jumat. Oke? Itu aja jawaban dari saya. Thank you pertanyaannya, bagus sekali. Pertanyaan nomor 2 adalah saya datangkan dari YouTube kali ini. Oke, ada 2 pertanyaan penting dari YouTube. Saya bahas dari yang paling lama dulu ya, yaitu dari yang sini. Ya, ini ini bagus ya. Ini ada pertanyaan dari kelas Reconnect. Ya, mungkin saya kurang pas untuk menjawab di sini karena kelas Reconnect di sini teman-teman tidak semuanya ikut kelas Reconnect, sehingga menurut saya pertanyaan ini akan saya jawab di kelas Reconnect aja. Ya, ini lebih pasnya di kelas Reconnect. Saya nggak melihat ini. Fun ya, nggak apa-apa ya. Nanti untuk Pak Antonius 4101 saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena harus nge-link dengan kelas Reconnect. Oke? Kita lewatin Pak Antonius. Mungkin ada pertanyaan lagi di bawah. Oke, tidak ada ya. Dari ini komentar aja ya. Komentar dari ini bagus sekali, banyak sekali yang kemarin terakhir komentar di sini. Ya, ini kemarin topik saya di kuliah spiritual mengubah timbal menjadi emas. Ya, di sini tampaknya sudah banyak yang komen. Ya, thank you. Ya, Pak Benny, thank you banget. Ini penjelasannya cukup detail. Betul. Ini ada prosesnya. Thank you udah sharingkan, thank you udah komen, menyempatkan waktu, Pak Benny. Thank you banget. Lalu ada juga cahaya-cahaya. Pak Irwan, ini sangat keren, sangat mendalam. Pertanyaan saya, apakah api yang di luar untuk merubah lead menjadi gold, LED menjadi gold ya, bisa juga dalam bentuk sakit, kesulitan, dan penderitaan? Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah yes, bisa. Ya. Di luar itu kita mengalami segala macam problem yang kita punya, ya termasuk juga dalam bentuk sakit, kesulitan, penderitaan. Itu semua sebenarnya untuk satu tujuan. Ya, ini saya bocorin sedikit dah. Kelas Reconnect yang kita pelajari setiap hari Rabu, itu sebenarnya kan fokus utamanya adalah kita berprasangka baik kan. Ini kan, berprasangka baik pada semesta. Sehingga kalau kita lihat semesta mengirimkan sakit, kesulitan, penderitaan, itu demi satu tujuan. Tujuannya demi kebaikan. Karena prasangka baik pasti fondasinya adalah kebaikan. Betul? Namanya prasangka baik. Lalu kebaikannya di mana, Pak? Kirim kesulitan, sakit, penderitaan. Kebaikannya adalah seperti ini. Dia bertujuan untuk mengubah timbal LED yang ada dalam diri kamu agar menjadi first. Agar kamu jadi lebih baik lagi. Agar kamu bisa mengelola segala sesuatu yang masuk kategori timbal bisa dikelola menjadi emas. Itu poin utamanya. Sebenarnya ya. Kan sayang kalau kamu sudah punya skill, kamu sudah punya kemampuan, timbalnya sudah ada, kamu tinggal mengubah jadi emas, terus kamu tidak mau melakukan itu, kan sayang banget. Itulah dasar pemikiran kenapa semesta mengirimkan segala macam ini. Jawabannya adalah yes, betul. Bisa lewat apapun. Jadi bagi kita yang tidak mengerti, seolah-olah seperti, wah semesta ini jahat banget. Semesta ini mau ngerjain saya. Semesta ini mau ngebully saya. Dengan mengirimkan hal-hal negatif datang dalam hidup saya. Padahal tidak. Hal-hal negatif datang dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya belum atau lalai mengubah timbal menjadi emas di dalam diri saya. Atau mungkin jangan-jangan saya nggak tahu bahwa ada banyak timbal di dalam diri saya yang berpotensi untuk dirubah jadi emas. Gimana mau mengubah orang saya timbalnya aja saya nggak tahu. Karena itulah semesta melalui ini dia memberitahu, ini loh ada timbal dalam dirimu yang bisa dirubah menjadi emas. Bahwa timbal menjadi emas kita perlu api, yes, di luar apinya pun juga sudah disiapkan. Tapi sayangnya kita tidak mengerti konsep ini. Ketika semesta mengirimkan api untuk mengubah timbal menjadi emas, kita justru malah menganggap bahwa waduh ini pasti semesta ngebully saya, semesta hitung-hitungan dan segala macam. Gitu ya.
Semoga bisa memberikan insight teman-teman. Saya rasa cukup. Mungkin teman-teman punya pertanyaan yang lain, bisa ditanyakan di email, bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube ataupun di Facebook. Oke, thank you. Semua informasi ada di kolom deskripsi. Thank you. I love you all. Bye.